Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan oprek lagi terkait mode pengetikan bilangan oksidasi yang akan kita letakkan di atas unsur dalam suatu senyawa atau ion seperti yang tertampil di dalam layar ini. Banyak alternatif yang bisa kita gunakan, yang penting tampilannya seperti yang kita kehendaki. Namun demikian, kita masih ingin mencari prosedur praktisnya itu seperti apa. Sekarang akan kita tunjukkan bagaimana cara mengetik bilangan oksidasi agar bilangan oksidasi itu ada di atas setiap unsur yang kita kehendaki. Untuk yang model pertama ini jelas, ini adalah mainannya textbook ya. Jadi insert textbook, kemudian kita buatkan rumus kimianya, dan kita letakkan, kita tata seperti yang ada ini textbox. Kenapa harus kita jadikan textbox? Kalau textbox ini kan kita bebas, setelah ini kita bisa pindah-pindah. Sekarang untuk mode textbox, ini mode konvensional ya, artinya setiap orang asal tahu menggunakan textbox bisa melakukan hal ini. Misalnya untuk sederhana, saya akan sisipkan tulisan misalnya H2O seperti ini. Nah ini kita pertamanya harus menyeting ini. Kita harus tata dulu hingga formatnya seperti yang kita mau. Setelah ini selesai, ini masih harus kita tata lagi. Artinya kita harus misalnya ini nggak pakai latar, kemudian bordernya kita juga nggak kasih. Ini kan harus kita setting dulu nih. Yang model-model seperti ini kita harus lakukan penyetingan dulu. Nah, langkah berikutnya adalah membuat textbox baru. Textbox baru ini yang akan kita isikan bilangan oksidasi. Oke, misalnya ini saya copy biar tidak dua kali melakukan penyetingan ya. Ini misalnya plus 1. Kemudian ini agak kita perkecil fontnya. Selanjutnya nanti kita tempatkan di atasnya seperti ini. Oke, ini dihilangin dulu ya warnanya biar transparan. Ini nggak usah diisi. Oke, seperti itu. Nah, setelah selesai, baru kita bisa salin. Ctrl C, Ctrl V, kita taruh di sisi sebelah sini. Misalnya Milox-nya oksigen itu kan min 2 ya kan, min 2. Oke, seperti itu. Setelah selesai baru kita gabungkan. Klik di situ, pakai tombol shift ini. Setelah itu klik kanan, baru kita grouping. Nah, kita group. Nah, setelah kita grouping seperti yang ada ini, baru kita bisa mainkan. Tapi sekali lagi cara ini adalah cara-cara yang sangat manuali. Walaupun demikian, ini cukup praktis dalam artian kita bisa membuat seperti apa yang kita kehendaki. Seperti halnya yang ini tadi. Konsekuensinya satu, bila kita ingin mengubah ukurannya, ini akan sedikit berantakan. Jadi kalau kita berbesar, nah seperti ini, dia akan berantakan. Atau kita mau ubah ukuran fontnya, kita ubah ukuran fontnya seperti ini, juga berantakan hasilnya. Nah, yang seperti ini kan menjadi tidak praktis. Kecuali kita sudah atur, kita sudah setting, nanti formatnya seukuran ini gitu. Ini untuk memainkan textbox untuk membuat bilangan oksidasi. Oke, selanjutnya adalah alternatif kedua. Alternatif kedua adalah menggunakan equation tool. Equation tool yang disediakan itu dibuat dengan hasil contoh seperti yang ada ini. Contoh yang ada ini kita buat dengan equation tool. Caranya adalah Alt sama dengan seperti ini. Kemudian kita masukkan matriks di sini, mode matriks, kita pilih yang ini. Nah, ini nanti yang di atas adalah untuk bilangan oksidasi, sedangkan yang di bawah itu untuk rumus kimianya. Misalnya saya akan tuliskan H2O. Kemudian di atasnya adalah bilangan oksidasi untuk H, kita tuliskan plus 1. Dan yang satunya lagi adalah minus 2. Nah, setelah selesai, ini baru kita tata. Nih, kalau kita tata langsung biasanya kita akan kesulitan karena apa? Fontnya semuanya akan berubah ukurannya. Oleh karena itu kita ubah dulu menjadi format normal text. Setelah format normal text, baru kita bisa ubah mulai dari model font, ukurannya, dan lain-lain.
Oke, seperti ini. Selanjutnya ini kita agak sedikit besarin. Nah, yang ini, yang bagian bilangan oksidasi sedikit kita kecilkan. Ini kalau kita main di equation tool. Oke, seperti ini caranya. Ini kalau kita mau pakai equation tool. Nah, konsekuensinya relatif bagus. Jadi kalau kita mau membesarkan ukuran font, dia akan secara proporsional mengikuti. Beda dengan kalau kita pakai text box, kemudian dia berantakan. Seperti itu. Jadi silakan dipilih. Itu alternatif pertama dan kedua. Sekarang alternatif yang ketiga. Alternatif yang ketiga adalah setelah kita buat text box, ini kita cropping. Kita simpan sebagai gambar sehingga jadinya seperti yang ada di sebelah kanan. Itu kalau kita mau membuat agar tidak berantakan ketika kita lakukan pengubahan-pengubahan seperti ini. Jadi ini gabungan dari yang ada tadi jadi ini. Nah, sekarang ada cara yang memang lebih praktis. Jadi kita tidak hanya membuat 1-2 tapi dalam satu persamaan. Hanya ini dibuat secara online. Tapi kalau kita membuatnya secara offline itu sudah bisa. Jadi kita sedikit main coding dan ini cukup sekali saja dibuat, di copy. Nah, yang ini yang bisa kita otak-atik di bagian sisi sebelah sini. Di bagian sebelah sinilah nanti kita akan membuat kode-kode sehingga hasilnya kalau kita visualkan persis seperti ini. Ini adalah visual dari penggunaan kode tadi. Ini bukan online, ini offline ya. Ini kan kalau kita cek alamatnya ini adalah di file, di drive D kalau punya saya. Nah, ini kita bisa mainkan menggunakan cara yang tadi itu. Kita pakai sedikit coding, ini adalah CSS-nya, yang ini adalah HTML-nya. Tidak terlalu sulit, tinggal dipelajari. Nah, yang ini adalah teknik pengetikan yang semula saya ambil dari web tertentu yang kemudian saya tata ulang sehingga saya bisa membuat seperti ini. Kalau di web tadi, muatan tidak taruhnya di sini. Nah, contoh yang lebih panjang lagi, ini juga sama ya. Ini pakai HTML dan ini adalah CSS-nya. Ini modifikasi dari yang sudah ada. Nah, ini kalau kita lihat, ini kalau kita zoom, teksnya tidak akan berantakan. Seperti yang ada ini. Nah, membuatnya ini tentunya dengan menggunakan kode-kode tadi. Jadi ini bukan gambar. Kalau gambar kan tidak seperti ini ya, tidak bisa diblok seperti ini. Nah, kalau ingin tahu cara seperti ini, silakan ikuti tutorialnya yang ada di blog saya ini. Cuman memang ini harus dilakukan secara mandiri ya. Nah, sekarang teknik online-nya. Teknik online sekali lagi saya gunakan dari website ini. Jadi kita pakai Periodny ya, periodny.com. Jadi kalau kita mengetikkan di sini sudah jadi, maka otomatis kita bisa menuliskan bilangan oksidasi secara otomatis pula. Contohnya ini, misalnya ini kalau saya klik ini ya, saya klik di sini, tunggu beberapa saat, ini diproses, kemudian kita mau tuliskan persamaan reaksinya. Ini kan seperti yang kita lihat, seperti ini, tapi hasilnya seperti yang di bawah. Panah kanan, tinggal klik submit, dan hasil terakhirnya ada di bawah ini. Nah, sekarang bilangan oksidasinya mana? Bilangan oksidasinya kita tinggal klik di sini saja. Klik di situ, kemudian klik submit. Maka akan kita lihat bilangan oksidasinya seperti yang tertampil di layar ini. Oke, seperti ini. Jadi ini buatan orang, kemudian kita bisa modifikasi. Seperti ini ya, tanda negatifnya kan terlalu pendek. Yang model seperti ini kalau sudah jadi, kita tinggal screenshot, kemudian kita bawa ke MS Word yang kita punyai. Tapi kalau kurang puas, tentu saja kita harus bisa melakukan modifikasi seperti yang saya lakukan, yang tutorialnya ada di sini, sehingga visualnya sesuka kita yang ada di sini. Ini kalau kita mau praktis, sekali lagi, silakan kunjungi website periodny.com. Ini dari Bosnia, saya lupa. Pokoknya dari luar negeri ya. Nah, kalau mau disisipkan ke dalam suatu website, tinggal kopikan saja ini HTML-nya, taruh di mode HTML, dan jangan lupa CSS kodenya juga ikut disalin, sehingga nanti ketika kita tempel di website kita, hasilnya seperti yang ada ini. Oke, nah misalnya secara sederhana saya praktekkan. Misalnya saya akan membuat suatu senyawa yang kemudian akan saya tampilkan bilangan oksidasinya. Saya tuliskan saja seperti ini. Tapi yang ini harus benar ya. K2CR2O7. Setelah itu kita bisa lakukan submit. Klik submit. Dan visualnya seperti yang kita lihat di atas ini. Ya, hasilnya seperti yang ada ini. Siapa yang menghitung? Nah, ini untungnya.
kita tidak perlu menghitung sendiri karena data yang ada di website ini sudah cukup lengkap. Makanya kalau kita memberikan tugas ke siswa kemudian mencari pilot, ya siswa yang tahu tinggal kita diketawain saja karena apa, prosesnya seperti ini sudah ada. Kalaupun kita meminta proses, tentu saja siswa sudah tahu jawabannya. Jadi kita sebagai guru tentunya tidak bisa memberikan tugas-tugas yang hanya sebatas ini. Kalau hanya sebatas ini, semua siswa kita juga bisa menyelesaikan dalam waktu sekejap. Kunjungi saja website ini ya, periodni.com. Kemudian cari saja chemical equation on the web. Bukan hanya sebatas ini ya, ini untuk persama reaksi yang modelnya panjang pun, dia bisa langsung tentukan bilangan oksidasinya secara otomatis. Nah, hasil yang seperti ini, selanjutnya kita bisa lakukan screenshot. Kemudian kita sisipkan di teks yang kita punya. Copy seperti ini, kemudian kita taruh di Word. Nah, ini nanti hasilnya tentu akan sangat bagus kalau memang settingannya di sana tadi sudah benar. Tapi untuk yang modul-modul seperti ini tadi kita bisa lakukan secara mandiri, tidak harus pakai ini, lakukan secara manual, pakai text box, kemudian di screenshot, dan hasilnya pasti akan bagus sekali. Seperti itulah teknik mengetik bilangan oksidasi yang akan kita letakkan di atas setiap unsur dalam suatu senyawa atau ion. Oke, cukup sekian tutorial sedikit berbagi terkait dengan pengetikan bilangan oksidasi yang akan kita letakkan di setiap unsur, di atas setiap unsur dalam suatu senyawa atau ion. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.